saudara-saudari, pertama, mari kita mengerti dulu jeritan alam itu apa. Sama dengan kalau kita manusia juga menjerit. Kita menjerit karena ada yang menyakitkan, kan? Nah, kita manusia kalau menjerit pasti karena disakiti. Respon kita kalau disakiti itu apa? Marah, menangis, memberontak. Nah, sekarang kalau alam ini menjerit, pasti dia disakitin. Siapa yang sakitin? Ya, tadi kita sudah temukan, kita manusia yang menyakiti. Alam sendiri tidak pernah menyakiti dirinya sendiri. Kemudian, bagaimana respon alam setelah disakiti? Atau cara dia menjerit? Pasti dia marah. Marahnya apa? Kirim banjir besar-besar, itu juga alam marah. Gersang, itu alam marah. Kita tanam sesuatu, tidak tumbuh subur, itu sudah alam marah itu. Makanya sekarang kurang beras. Jadi ketika harga beras mahal, orang tidak berpikir tentang bagaimana menghargai kembali alam. Yang orang pikirkan itu karena Jokowi beli banyak beras untuk bagi bansos, makanya harga beras naik. Kok di sana pikirannya? Itu otaknya manusia itu betapa kotor dan jahatnya. Jadi harga beras naik bukannya mencari penyebab pada kita yang tidak menghargai alam, karena alam kita ini kan sudah tidak subur lagi. Belum lagi sawah yang lain ditanamin rumah. Jadi kalau harga beras naik, yang dipersalahkan pemerintah. Kita yang salah. Orang kita sawah kita ubah jadi tanam rumah. Harga beras naik, petani berkurang, kan semua kita mau cari yang instan-instan saja. Kita di Bali saja orang lebih banyak keluar negeri cari kerja yang lebih gampang dapatkan uang daripada kelola sawah, kan. Setelah itu ketika harga berasnya mahal, orang lain yang kita persalahkan. Mestinya refleksi diri sebenarnya. Bagaimana kita memperlakukan alam. Kemudian menangis. Kapan alam itu menangis? Ya sama saja. Kalau banjir bandang terjadi itu alam sedang menangis. Air mata alam itu sudah tidak bisa tertahankan lagi seperti kita, kan. Kemudian memberontak. Jadi kegersangan, pemanasan global itu adalah cara pemberontakan alam untuk memberikan kesadaran kepada kita manusia. Inilah efek dari ketika kita manusia tidak menghargai alam. Nah, kalau kita masih ingat di rumahnya Pak Amandus waktu kita pertemuan pendalaman pertama, kan tentang apa waktu itu? Keutuhan ciptaan. Waktu itu ingat saya bilang sharing saya waktu itu Ibu Yulia. Ingat Ibu Maria Diana. Apa? Jangan angguk, apa? Waktu itu saya bilang apa? Saya rasa aneh Tuhan ini ciptakan dunia. Karena mau cari repot. Nah sekarang dalam bahasan hari ini, kita temukan dia menyesal, kan? Tuhan menyesal karena terlanjur menciptakan alam ini. Lalu tadi ada satu kata-kata yang bagus yang singgung oleh Pak Prabowo. Prapto Bowo. Oh Prapto. Jadi respon Allah itu apa? Menghapus manusia. Tadi kok kaget ya? Iya, Romo. Kenapa kaget? Sebelum ini Romo, saya katakan hal itu, tapi dia nggak nerima Bang. Oke. Nah, itu menghapus manusia itu benar. Artinya kan, kalau dalam bahasa komputer itu kan delete. Jadi kita ini hapus semua, tidak ada yang tersisa. Dan memang Tuhan tuh mau menghapuskan semua manusia itu, kecuali satu orang. Satu orang yang dianggap taat, kan tadi ada bahasa setia itu, dianggap setia, yaitu Nuh. Itu saja yang diselamatkan. Artinya begini, kita semua juga punya peluang dihapuskan, bukan oleh Tuhan. Pasti Tuhan tidak marah seperti zaman Nuh lagi, karena Tuhan sudah berjanji tidak akan buat begitu. Tapi cara Tuhan menghapus kita itu adalah kegersangan hidup akan dialami oleh orang yang tidak taat dan setia. Ya, kalau kembali ke pasutri yang tidak taat dan setia pasti gersang hidup perkawinannya. Itulah pemanasan global yang kata Pak Budi kemarin itu, pemanasan global di dalam keluarga. Ada situasi dan kondisi yang bikin gerah gitu, tidak pernah aman dan tidak nyaman. Jadi di rumah tidak pernah aman, di rumah tangga tidak pernah nyaman. Maka cari pelarian ke tempat lain. Jadi itulah pemanasan global dan pekerjaan alam yang membuat kita tidak tenang. Makanya kenapa saya selalu bilang menghargai alam itu penting supaya alam menghargai kita. Mencium bumi itu penting karena kita itu diciptakan dari tanah. Coba kamu ingat dulu waktu Paus Yohanes Paulus II mau datang ke Indonesia, diisukan akan ada penembakan, kan?
Tapi dia tetap datang. Apa yang Paus Yohanes Paulus II buat pertama begitu menginjakkan kaki di bumi Indonesia turun dari pesawat? Dia tunduk dan cium. Bukan sholat, dia tunduk dan cium. Dia cium bumi. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus waktu Yesus disuruh mengadili seorang perempuan bersinah. Dia menunduk ke tanah. Kenapa? Kebenaran sejati itu ada di alam. Dia tidak akan pernah bersaksi dusta. Kita manusia akan bersaksi dusta. Alam tidak akan pernah. Makanya ada bahasa nanti alam yang akan menyeleksi. Kan itu benar. Jadi alam akan membuat seleksi. Nah, kita ini yang hidup sekarang memang Tuhan tidak hapuskan seperti pada zaman Nuh. Tapi alam yang akan seleksi kita. Jadi kita yang tidak menghargai alam juga akan tidak dihargai alam. Kemanapun kita pergi dan bekerja pasti tidak tenang di situ. Tidak ada rezeki. Tapi kalau kita menghargai alam, nanti alam itu akan memberikan kita rezeki. Nah, saya makin kuat merasa mencintai alam ini ketika saya tugas sebagai prodiakon di Donggo. Donggo itu kan tempatnya kering, gersang, banyak batunya. Itu juga airnya susah, rumahnya panggung-panggung, kan banyak juga keluarga muslim. Jadi di bawahnya mereka ternak kambing, kuda, pernah susu kuda. Jadi saya di sana 6 bulan. Situasinya juga kering. Tapi bagaimana saya menciptakan falsafah di dalam diri supaya di sana saya enjoy, saya tetap bahagia, saya bisa menerima kenyataan. Dan memang nyatanya di sana saya naik badan 5 kilo itu. Karena saya menghargai alamnya, makan jambu mente, makan mentah-mentah, apa saja yang mereka kasih saya makan. Dan yang membuat saya menyatu dengan alam itu ketika saya baca satu novel waktu itu di El Kaimis, apa judulnya itu. Jadi tentang seorang anak yang beternak, dia itu mengembara, pasti masuk di tempat-tempat baru karena dia bawa ternaknya cari rumput. Dia kan selalu masuk di tempat yang asing bagi dia. Tapi bagaimana dia membuat supaya dia merasa betah di situ, ternaknya juga betah di situ, hidup di situ. Dia menciptakan falsafah yang bunyinya begini. Alam raya ini akan selalu bersatu padu membantu mewujudkan apa yang saya impikan. Jadi alam raya ini pasti bersatu padu membantu mewujudkan apa yang saya impikan. Nah, itulah yang membuat saya kemudian merasa alam di sana sebagai bagian dari hidup saya. Begitu juga ketika pindah ke Sumbawa, ke Dompu, dan ke negara. Seperti yang saya ceritakan waktu itu, saya datang pertama, saya merasa bahwa alam itu sahabat terbaik untuk saya. Apalagi setelah dalam kenyataan umat banyak yang tidak taat, tidak setia, ya untuk saya tidak terlalu penting. Yang penting alamnya bersatu dan bersahabat dengan saya. Sehingga umat yang tidak bersahabat dengan saya pasti tidak betah ke gereja. Karena saya sudah pegang alamnya. Tapi saya enjoy saja di sana. Saya hanya mau mengatakan kepada kita bahwa seleksi alam akan terjadi. Dan kalau kita mau supaya tidak membuat alam ini terjerit, hargailah alam dengan cara yang bisa kita buat. Mungkin terlalu besar kita bicara reboisasi hutan. Mungkin terlalu besar kita bicara tambang, karena itu juga jauh. Seperti yang saya katakan kemarin di rumahnya Pak John, ini tema ini kurang relevan untuk kita konteks Bali. Karena kita, ya hutannya masih cukup, walaupun di Jemberana ada banjir, tapi kelihatannya seperti ada hutannya. Ini kalau bagian-bagian timur nih kersangnya minta ampun, atau di tempat-tempat tambang. Saya dulu juga tinggal di tempat tambang waktu di Sumbawa, ada tambang emas di sana. Tapi mereka punya maintenance-nya itu bagus untuk memulihkan kembali alam-alam itu. Dan banyak orang Katolik yang berkarya di situ. Jadi mereka penghijauan kembali. Nah, untuk kita yang di Jemberana atau di Bali, bagaimana cara menghargai alam? Nah, tadi sudah kita omong tuh. Buang sampah pada tempatnya, kurangi pakai sampah plastik, dan bawa tempat sampah sendiri. Kami dulu di seminari, diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya itu. Kalau kita masih jauh dari tempat sampah, taruh saja di saku sendiri itu kotoran. Dan itu sudah terbiasa. Saya kalau makan permen atau apa, tapi memang kurang makan permennya, dulu apapun yang saya, itu atau bungkusan rokok, pasti saya taruh di saku. Nanti lihat tempat sampah, baru saya buang di situ. Maka kebiasaan itu membuat saya, yang paling saya gerah di gereja itu kalau habis orang kumpul-kumpul, banyak sampah yang terbuang. Tapi saya tetap setia untuk mengumpulkan kembali dan buang pada tempatnya. Karena ini suatu keyakinan bahwa ketika saya menghargai alam ini, pasti alam ini juga akan menghargai saya. Ya buktinya, saya rasa enjoy tinggal di sana, saya rasa nyaman. Dan kemudian
Dulu sebelum saya datang, di pastoran itu selalu ada cerita. Mungkin Pak Amadus juga dengar, zaman-zaman mereka Romo Deni itu siapa itu, selalu saja ada dengar-dengar suara yang tidak jelas itu kan. Iya, di atas tuh kadang memang orang lihat kurcaci lewat, ada aneh-aneh. Tapi sejak saya ada di sana, sudah berapa 8 tahun ini, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Biar saya sendiri juga nggak ada yang aneh-aneh. Karena ada orang tertentu yang datang, takut naik ke atas, ada sesuatu di atas. Kok kamu takut? Itu kenapa? Tidak menyatu dengan alam. Bahwa kemudian ada gangguan-gangguan yang tidak bagus, mungkin ada kita anggap setan, tapi itu bukan setan sebenarnya. Itu jiwa dari orang-orang yang terbuang, yang tidak didoakan, lalu dia tidak tenang. Karena efek dia tidak tenang, kita seperti terganggu, padahal dia yang tidak tenang. Maka tipsnya kita berdoa untuk keselamatan jiwa dan ketenangan jiwanya. Jadikan dia sebagai teman hidup aman. Jadi menghargai alam. Mungkin cerita yang sama juga pernah saya ceritakan waktu saya top di seminari Tuke. Saya datang jam 12 malam pakai bis waktu itu. Di seminari ada satu adik tingkat yang jaga kamar frater top. Nah, di situ beberapa malam sebelumnya dia diganggu. Pernah satu kali Romo Rektor ketuk pintu. Suaranya suara Romo Rektor, Romo Banto waktu itu. Begitu dia buka pintu keluar, tidak ada orangnya. Pernah juga ular masuk di dalam. Pernah juga malam-malam kan ada kerawitan namanya di sebelah itu. Itu gamelan bunyi malam-malam, tapi tidak ada orangnya. Begitu saya datang, dia ceritakan semua itu. Sudah, karena saya punya pengalaman belajar filsafat dan menghargai alam itu, maka pertama saya datang berdoa rosario untuk jiwa-jiwa orang yang tidak tenang yang ada di situ. Supaya mereka tentram dan saya ajak mereka, mari tinggal sama-sama di sini untuk menjaga saya. Ya selama 2 tahun tidak ada gangguan sama sekali. Nah itu tipsnya, atau ketika kita menghargai alam, pasti alam menghargai kita. Dengan ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu punya rumah. Harus hargai alam di rumah itu supaya rumah itu memberikan kenyamanan. Kalau ada hal yang kamu bisa tata di seputaran halaman rumah, tata saja sebagai bentuk penghargaan terhadap alam, supaya alam menghargai kita. Jadi kalau alam menghargai kita, kita pasti rasa at home. Karena ada istilah at home. Kalau sudah rasa at home, pasti ada sweet home. Di rumah itu menjadi sesuatu yang mengasihkan, mengenakan. Perlu menyatu dengan alam dan dimulai dari di tempat di mana kita berdiri, kita hidup, kita tinggal. Gitu juga di tempat kerja. Harus menyatu dengan alam di tempat kita bekerja, supaya alam itu menjadi sahabat sejati untuk menjaga kita. Masih ingatkan di pertemuan di Pak Amandus kan, apa kata Paus Fransiskus tentang alam? Alam itu sahabat manusia. Jadi alam itu sahabat manusia. Bahkan saking sangat berharganya alam, waktu pertemuan kedua, kita lihat, Tuhan ciptakan Taman Eden dulu sebelum kasih istri. Kenapa? Yang memberikan kenyamanan pertama itu bukan istri, tapi rumah tempat kita tinggal. Kalau rumah tempat kita tinggal itu nyaman, pasti istri ikut nyaman. Walaupun istri mungkin sering tidak nyaman, tapi karena alam pegang dia, jadi nyaman juga. Jadi setelah kasih Taman Eden kan, baru Tuhan kasih Hawa sebagai istri Adam. Nah, itu kan refleksi di pendalaman yang kedua. Masih ingat itu Bu Yulia? Jadi jangan berpikir kau lebih berharga daripada alam di sekitar rumah. Jadi kalau Tian ya? Alex. Pengaruh jarang saya lihat suaminya, makanya saya salah terus omong. Kalau ini Alex kurang merawatmu tapi merawat alam, itu malah lebih bagus. Tapi kalau dua-duanya dirawat, juga lebih bagus ya. Jadi ajak dia nanti rawat itu alam yang sudah bagus di sana. Di rumahmu kan bagus dia punya taman-taman itu. Jadi untuk kita paling penting jangan lagi membuat alam ini terjerit, menangis, kecewa, marah karena kita buang sembarang sampah. Coba kalau kita pribadi kita saja dijadikan tempat sampah oleh orang, marah nggak? Tempat orang buang kotoran di kita punya rumah, marah nggak? Pasti marah. Begitu juga alam ini, hanya dia tidak bisa omong. Alam ini tidak ada mulut untuk berbicara, tapi punya nafas untuk menghidupkan. Percaya kalau alam ini punya nafas? Percaya nggak? Ya, kalau tidak percaya, besok pagi gali alamnya. Kalau lihat ada uapnya, itu nafasnya. Kemudian,
Kalau dia tidak punya nafas, kenapa dia bisa menghidupkan pohon untuk tumbuh? Karena ada nafasnya. Justru kita itu perlu menghirup nafas alam itu juga. Kita dan alam sama-sama hirup nafas yang sama. Hanya bedanya kita manusia kelihatan hidungnya, alam kita tidak lihat hidungnya. Tapi dia lebih banyak menghidupkan orang daripada kita. Kita tumbuhan hidup. Tumbuhan itu menghasilkan buah, biji, burung bisa hidup dari situ. Kita apa? Hanya sibuk cari beras untuk kita sendiri saja. Itu juga setelah itu kurang terus. Jadi kurangi sampah plastik seperti anjuran tadi, buang sampah pada tempatnya, dan kemudian ya, itulah yang paling penting. Jangan sampai alam menangis karena ulah kita. Lagi-lagi alam tidak punya mata untuk melihat, tapi dia tahu apa yang kita perlakukan kepada alam. Alam tidak punya air mata untuk menangis seperti kita, tapi dia punya respon untuk menunjukkan dia marah dengan banjir, kering. Nah, akhirnya kalau ada banjir, jangan persalahkan hujan. Karena hujan teorinya, dia akan gampang menyerap ke bumi. Kalau di bumi kita tanam pohon, karena dia akan masuk di pori-pori itu, langsung menyerap. Tapi kalau semua sudah ada tembok di bawah, dia mau menyerap kemana? Makanya banjir. Apalagi kalau di got penuh sampah plastik. Rame sudah. Jadi, itulah artinya kita buang sampah pada tempatnya. Selain menghargai alam, kita menghargai hidup kita sendiri. Nah, inilah beberapa tambahan saya untuk mengatakan kepada kita, lagi-lagi jangan pernah membuat alam ini menangis, menderita, marah. Karena apapun yang kita perlakukan kepada alam, itu jugalah yang akan kita terima dari alam. Sehingga ada bahasa hukum alam. Maka jangan takut dengan hidup, hukum alam akan selalu berlaku. Dan mungkin perlu kembali ke falsafah, alam raya ini akan selalu bersatu padu, membantu mewujudkan apa yang kita impikan. Toh ketika kita mati akan dikuburkan lagi di dalam alam. Seperti yang pernah saya katakan waktu itu, kalau sekarang waktu hidup kita menghargai alam, waktu mati alam akan menyambut kita dengan sukacita. Setidak-tidaknya kalau mati jangan pas hujan lebat, kan itu juga kan pengaruh alam juga itu. Ini beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Akhirnya jangan takut Tuhan menghapus kita ya. Yang dihapus nanti ketika seleksi alam yang akan membuat kita tidak pernah tenang. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Semoga berguna dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Semesta, tanah yang subur luas membentang, siang dan malam Engkau berikan, tanpa kami sadari. Matahari, bulan dan bintang Engkau beri kepada kami semua, karena cinta yang besar citramu, ciptaanmu. Oh, Brahman pengertin kahuripan, nardi manusia ina ke prabawa, keagungan ida. Yadi astu kekaryanin saking buktana,
rencanakan dan harapkan ke depan untuk menghidupkan dengan alam, juga kepada keluarga, anak dan cucu yang telah menyediakan tempat untuk kita, juga makanan yang akan kita nikmati istirahat kita pada malam hari ini, hari esok, dan rutinitas di hari esok. Makanan minuman yang akan kita nikmati dibimbing, dilindungi, dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika mendengar tangisan domba